Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Helping Behavior dan Helping Relationship. Yang pertama ada Helping Behavior. Menurut Clark dan Batson, perilaku menolong adalah bagian dari tingkah laku prososial yang dianggap sebagai upaya untuk memberikan manfaat kepada satu individu atau lebih. Seperti juga memandang self-talk sebagai bagian dari konsep perilaku prososial yang lebih umum. Perilaku sosial dianggap sebagai tindakan yang memberikan manfaat kepada individu atau masyarakat secara umum. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi helping behavior. Yang pertama, ada faktor genetik. Dari perspektif genetik, manusia disebut sebagai predisposisi untuk memberikan bantuan kepada sesama. Banyak bukti yang sebenarnya mendukung konsep ini, termasuk bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hewan-hewan juga cenderung membantu sesama. Yang kedua, ada faktor belajar sosial. Anak-anak mengembangkan kecenderungan untuk membantu berdasarkan peniruan terhadap orang-orang di sekitar mereka, terutama yang dianggap penting atau berarti. Selain itu, perilaku membantu juga bisa terbentuk melalui pengalaman, di mana pengalaman menunjukkan bahwa tindakan membantu dapat menghasilkan manfaat atau menghindarkan sesuatu yang negatif. Seseorang cenderung mengulangi perilaku membantu jika dianggap bermanfaat atau untuk menghindari kerugian. Yang ketiga, ada faktor sosial kultural. Dalam banyak budaya, terdapat norma-norma yang mempromosikan dan mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan sosial yang membantu. Norma-norma ini mencakup norma timbal balik, yang merupakan kecenderungan untuk membantu mereka yang telah menunjukkan kebaikan kepada kita, dan norma tanggung jawab sosial yang mengacu pada kecenderungan untuk membantu orang lain karena dianggap sebagai tanggung jawab kita. Faktor yang terakhir ada faktor sosial kognitif. Salah satu teori yang menerapkan sudut pandang keputusan kognitif sosial mencoba menggambarkan kembali model Latane dan Darley. Teori ini berpendapat bahwa apakah perilaku seseorang dianggap bermanfaat atau tidak adalah hasil dari proses pertimbangan kognitif. Kadang-kadang bahkan terjadi tanpa kita sadari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis helping behavior. Dari daftar bentuk-bentuk menolong yang dilakukan oleh siswa, McGuire menyimpulkan bahwa ada 4 perilaku menolong, yaitu yang pertama, casual helping, yang kedua, substantial personal helping, dan yang ketiga, emotional helping, dan keempat, emergency helping. Kemudian, pengertian dari helping relationship. Dalam proses konseling, ada istilah yang dikenal dengan helping relationship, yaitu hubungan penuh makna dan ada nilai manfaatnya. Hubungan ini berlangsung melalui interaksi serta adanya kerjasama antara orang yang memberikan bantuan, yaitu konselor, dengan orang yang membutuhkan bantuan, yakni klien, dan terjadi karena adanya kesepakatan antara orang-orang yang terlibat. Lalu tujuan dari dilakukannya helping relationship ini adalah untuk mencapai suatu perubahan. Hubungan ini akan berjalan dengan efektif apabila komunikasi serta interaksi bisa menghasilkan data-data guna mencapai tujuan yang diinginkan. Helping relationship sendiri terbentuk apabila orang yang memberikan bantuan, yaitu konselor, memiliki kepribadian yang baik dan hangat, sehingga klien dapat terbuka dengan tulus menyampaikan keluhan yang dideritanya. Rosmalina, tahun 2016, halaman 3. Karakteristik helping relationship ini terbagi menjadi 6 karakteristik yang menjadi keunikan hubungan konseling. Yang pertama yaitu afeksi. Selama proses konseling berlangsung, konselor harus mencerminkan afeksi terhadap klien. Contohnya seperti menunjukkan empati, melakukan eksplorasi terhadap persepsi dan perasaan-perasaan subjektif klien. Dengan menunjukkan hubungan penuh afeksi, maka diharapkan akan mengurangi rasa cemas dan takut pada diri klien, sehingga klien akan merasa nyaman, terbuka, dan juga membuat hubungan antara konselor dengan klien menjadi lebih produktif.
Terus yang kedua, intensitas. Hubungan konseling harus dilakukan dengan intens. Hubungan yang intens ini diharapkan akan membuat pihak yang terlibat dalam proses konseling terbuka terhadap persepsinya masing-masing. Jika hubungan yang intens ini tidak terlaksana dalam konseling, maka tujuan yang diharapkan, yaitu perubahan yang lebih baik, tidak akan tercapai. Sejalan dengan dilakukannya konseling, konselor biasanya juga berusaha agar hubungannya dengan klien semakin mendalam. Yang ketiga, pertumbuhan dan perubahan. Ketika proses konseling berlangsung, sangat diharapkan terjadinya pertumbuhan dan perubahan terhadap diri konselor maupun klien. Beriringan dengan perubahan terhadap setiap individu yang terlibat, hubungan antara konselor dan klien juga harus terus berkembang. Hubungan dapat dikatakan berkembang dan tumbuh jika terjadi peningkatan hubungan konselor dengan klien dan mengetahui tanggung jawabnya, sehingga klien dapat belajar memahami diri sendiri, mengembangkan diri, serta mengenal tanggung jawabnya. Terus yang keempat, privasi. Kejujuran dan keterbukaan sangat diperlukan dalam hubungan konseling karena hal ini akan menjadi salah satu syarat penting berhasil atau tidaknya sebuah konseling. Namun, keterbukaan tersebut bersifat rahasia. Konselor diharuskan untuk menjaga kerahasiaan mengenai seluruh informasi yang telah klien sampaikan kepada konselor dan tidak dibenarkan mengungkapkannya tanpa seizin klien secara transparan kepada siapapun. Perlindungan kerahasiaan ini berpotensi baik untuk mendapatkan kepercayaan klien sehingga klien akan terdorong untuk membuka diri mereka. Yang kelima, dorongan. Konselor juga bertugas untuk memberikan dorongan kepada kliennya untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mengembangkan potensi-potensi dalam diri klien, serta memberikan dukungannya kepada klien untuk mengubah perilaku dan memperbaiki keadaan mereka, sekaligus memberikan motivasi untuk tidak takut akan risiko atas keputusan yang akan klien ambil di kemudian hari. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah kejujuran. Nah, selama konseling terdapat komunikasi terarah antara konselor dengan kliennya, sehingga kejujuran serta keterbukaan sangat dibutuhkan dalam proses ini agar konseling dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hubungan ini, jika tujuan dari konseling ini adalah menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, maka klien maupun konselor tidak boleh bersandiwara, menuruti kelemahan atau aib. Selanjutnya, etika dalam helping relationship. Berikut ini adalah langkah-langkah keputusan etik yang telah diidentifikasi oleh Corey yang dapat membantu para konselor mengenai masalah-masalah etis, yaitu yang pertama, identifikasi problem atau masalah untuk mendapat penjelasan tentang masalah yang dihadapi dan untuk menentukan apakah masalah utamanya etis, legal, profesional, klinis atau moral. Konselor perlu untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu potensial. Konselor perlu untuk mengorek potensi individu yang terlibat dalam hubungan konseling tersebut dengan menilai hak, tanggung jawab, dan kesejahteraan mereka. Terus yang ketiga, konselor bisa menggunakan kode etik yang relevan dengan problem yang dihadapi sebagai pedoman umum. Lalu mempertimbangkan apakah nilai dan etika yang dijadikan pedoman telah sejalan atau bertentangan dengan pedoman tersebut. Terus yang keempat, konselor perlu memahami hukum atau aturan yang berlaku untuk menentukan apakah setiap proses hubungan konseling yang dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan terkait dengan hukum atau tidak. Yang kelima, jika terdapat situasi yang dipertanyakan selama hubungan konseling berlangsung, konselor bisa melakukan konsultasi dengan beberapa ahli yang paham mengenai isu tersebut sehingga konselor mendapatkan berbagai perspektif mengenai problem yang tengah dihadapi. Terus yang keenam, lakukan brainstorming, metode diskusi kelompok yang bertujuan agar mereka mengeluarkan gagasan, ide, dan pendapat mereka mengenai apa saja aktivitas yang dapat dilakukan, lalu mendiskusikan dengan klien opsi yang berbeda dengan profesional lain.
Yang ketujuh, mendiskusikan bersama klien konsekuensi dari berbagai macam tindakan dan konselor bisa merefleksikan implikasi dari setiap tindakan untuk klien. Dan yang terakhir, menyertakan klien untuk menentukan langkah yang memiliki kemungkinan paling baik. Setelah diimplementasikan, konselor perlu menindaklanjuti untuk menilai hasilnya dan menentukan tindakan apa yang akan diambil setelah ini. Nah, dalam proses pengambilan langkah-langkah etis ini, konselor perlu memahami bahwa semua tindakan ini dibutuhkan pemikiran yang matang. Landasan pengambilan keputusan etis ini menyiratkan bahwa konselor bertanya tentang kesulitan-kesulitan yang dialami kepada kolega. Hal ini dilakukan karena adanya keterlibatan klien sebagai orang yang membutuhkan bantuan, bukan dibuat untuk konselor semata. Selanjutnya ada mengembangkan helping relationship. Jadi keterampilan konselor berupa komunikasi interpersonal sangat dibutuhkan untuk mengembangkan hubungan antara konselor dengan klien. Jadi komunikasi interpersonal itu akan memberikan pemahaman kepada klien bahwa ia adalah manusia yang utuh. Hubungan antara konselor dan klien memiliki nilai-nilai penyembuhan yang akan membuat psikologis mereka lebih kondusif dan mendasari terjadinya perubahan serta perkembangan yang lebih positif dari diri klien. Untuk mengembangkan helping relationship, Carl Rogers mengidentifikasi 3 faktor, yaitu pertama, keikhlasan yang sungguh-sungguh dari konselor untuk klien dan memahami mengenai dirinya. Yang kedua, menunjukkan rasa empati terhadap klien. Yang ketiga, klien memiliki rasa aman untuk menyampaikan segala informasi mengenai dirinya ketika hubungan berlangsung. Jadi, terdapat 3 hal dasar untuk mengembangkan helping relationship, yaitu keikhlasan, empati, dan kehangatan. Yang pertama, keikhlasan adalah kemampuan konselor untuk menunjukkan rasa ikhlasnya membantu klien. Termasuk konselor ini harus menyadari pentingnya nilai-nilai, sikap, dan perasaan yang dimiliki klien serta bisa menghadapi sikap yang dimiliki oleh klien tersebut. Jadi, konselor mampu belajar untuk melakukan komunikasi yang tepat. Yang kedua, ada empati. Empati ini merupakan cara memahami dan menerima perasaan yang disampaikan oleh klien. Yang ketiga, ada warmth atau kehangatan. Jadi, melalui kehangatan ini, konselor dapat menginspirasi klien untuk mengungkapkan ide-ide mereka tanpa takut atau kritikan. Dengan adanya kehangatan ini, klien merasa dia didukung dan bebas dari ancaman, mencerminkan penerimaan konselor terhadap klien, sehingga klien merasa nyaman untuk berbicara tentang semua masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya ada pelaksanaan konseling sebagai helping relationship. Jadi pelaksanaan konseling sebagai helping relationship ini mengacu pada interaksi antara seorang konselor atau pembimbing dengan individu yang membutuhkan bantuan. Dalam konteks ini ada beberapa poin yang perlu dipahami, yaitu hubungan membantu. Konseling adalah proses di mana individu yang membutuhkan bantuan dapat membangun hubungan yang membantu dengan konselor. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana masalah dan perasaan dapat diungkapkan. Terus tujuan membantu, hubungan konseling memiliki tujuan yang jelas, yaitu membantu individu tumbuh dan berkembang. Konselor berperan membimbing individu dalam menyelesaikan masalah, membuat pilihan, dan mencapai penyesuaian yang lebih baik lagi. Terus, ada interaksi antar manusia. Konseling terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan tidak terbatas pada konteks pendidikan saja.
Jadi setiap ada interaksi antar individu yang membutuhkan bantuan akan terbentuk hubungan yang membantu. Selanjutnya ada kemampuan hubungan konseling. Kemampuan untuk menjalin hubungan konseling tidak hanya dimiliki oleh konselor. Hal ini penting bagi mereka yang bekerja dalam bidang pendidikan seperti guru mata pelajaran agar dapat membantu siswa mengatasi pendidikan mereka. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penelitian terdahulu, dan untuk helping relationship-nya kami mengambil di jurnal yang berjudul Helping Relationship antara perawat dengan pasien dalam penyembuhan skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Surojo Magelang. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan melibatkan pasien skizofrenia yang dirawat di rumah sakit jiwa. Dan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa skizofrenia adalah salah satu jenis gangguan jiwa yang memiliki jumlah penderita tertinggi ketiga setelah bipolar dan depresi. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia juga menunjukkan bahwa hingga tahun 2013 terdapat sekitar 400.000 orang yang menderita skizofrenia di Indonesia, dan angka ini dapat terus meningkat. Menurut APA, juga sekitar 75% penderita skizofrenia berusia antara 16 hingga 25 tahun yang merupakan usia produktif, di mana kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kreativitas mereka itu menjadi penting begitu. Oleh karena itu, salah satu pendekatan dalam perawatan kesehatan jiwa ini adalah helping relationship dengan memperkuat komunikasi terapeutik yang berbeda dari komunikasi sosial biasa, karena komunikasi ini sendiri ditujukan khusus sebagai bagian dari proses penyembuhan penyakit tersebut. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dalam berkomunikasi bergantung pada tingkat kompetensi komunikasi perawat sebagai seorang helper. Dan untuk perawat sendiri memiliki tingkat kompetensi yang bervariasi, mulai dari conscious kompeten dan unconscious kompeten. Dengan tingkat kompetensi komunikasi yang tinggi ini terjalin sebuah relation outcomes berupa pembangunan kepercayaan, keterbukaan, empati, dan pada akhirnya mencapai hubungan I-thought relationship. Nah, dengan hubungan I-thought relationship tadi, kecemasan dan ketidakpastian yang dialami oleh perawat dan pasien dapat dikendalikan secara efektif sehingga motivasi untuk berinteraksi lebih kuat lagi. Dan kunci utamanya pasti adalah mindfulness yang mengarah pada hubungan yang bersifat penyembuhan. Dan di sini kesadaran terwujud saat baik perawat maupun pasien memiliki tujuan yang sama, yaitu kesembuhan pasien, sehingga ketidakpastian dan kecemasan dalam komunikasi dapat ditekan secara maksimal dan motivasi untuk menjalin helping relationship terus dapat diperhatikan. Nah, untuk helping behavior-nya kami memilih jurnal yang berjudul Studi Komparasi mengenai intensi helping behavior antara siswa SMP anggota PMR dan siswa SMP bukan anggota PMR. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam kerangka penelitian perbandingan. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah 85 siswa SMP yang merupakan anggota PMR dan 85 siswa SMP yang tidak termasuk dalam anggota PMR. Yang sebenarnya tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui intensi helping behavior antara siswa SMP anggota PMR dan yang bukan anggota PMR. Dan proses pemilihan sampel ini didasari pada temuan sebelumnya dalam penelitian yang melibatkan 150 siswa dari 3 SMP di Bandung. Dan dari hasil temuan tersebut, hampir 75% dari responden mengungkapkan pengalaman berada dalam situasi di mana mereka membutuhkan bantuan, namun rekan sebaya mereka tidak memberikan bantuan. Setelah mengumpulkan data, hasil dari penelitian ini yakni ternyata terdapat perbedaan yang signifikan nih dalam intensi perilaku membantu antara siswa SMP yang menjadi anggota PMR dan yang tidak menjadi anggota PMR. Lalu ada perbedaan determinan attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavior control yang signifikan antara anggota PMR dan siswa SMP yang bukan anggota PMR. Pada kelompok siswa SMP yang menjadi anggota PMR, keseluruhan ketiga faktor penentu tersebut memiliki pengaruh pada pembentukan intensi perilaku membantu. Secara khusus, ketiga faktor penentu itu yaitu yang tadi saya sebutkan, ada sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan intensi perilaku menolong antara siswa SMP anggota PMR dan siswa SMP yang bukan anggota PMR. Dan kesimpulan dari kedua jurnal penelitian ini ialah bahwa helping relationship dan helping behavior itu memang sangat penting karena keduanya membantu membangun hubungan antara individu, menciptakan rasa saling percaya, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Begitupun dengan helping behavior.
bukan hanya tentang keikhlasan, tetapi juga kebermanfaatan untuk kesejahteraan orang lain. Dan helping behavior adalah keterampilan seumur hidup. Maka dari itu lingkungan yang kita pilih itu juga harus bagus untuk mencerminkan hal tersebut, agar kita lebih peka dan mempunyai empati akan sesuatu hal yang memang membutuhkan kita sebagai makhluk kecil di dunia yang sebesar ini. Nah, selanjutnya adalah contoh helping relationship dan helping behavior. Jadi untuk teman-teman, silahkan untuk terlebih dahulu menonton video yang telah kami bagikan dan kita akan bahas bersama-sama. Nah, jadi pada contoh video helping relationship yang telah kita saksikan bersama-sama, kita bisa menarik kesimpulan sesuai pengertiannya bahwa helping relationship itu kan hubungan penuh makna dan nilai manfaat yang berlangsung melalui interaksi serta adanya kerjasama antara orang yang memberikan bantuan atau konselor dengan orang yang membutuhkan bantuan, klien. Dan terjadi karena adanya kesepakatan antara orang-orang yang terlibat. Dan dalam video tadi kita sudah melihat kesepakatan antara konselor dan klien tersebut, dan banyak aspek-aspek yang bisa masuk ke dalam karakteristik helping relationship dalam video jika kita cermati dengan baik, yakni mulai dari empati yang diberikan kepada klien, yang mana dalam video menunjukkan empatinya dengan mengusap tangan dan menenangkan klien, dan hal ini juga diperlukan guna mengurangi rasa cemas dari si klien tersebut. Sedangkan pada contoh video helping behavior, kita bisa melihat bahwa jenis helping behavior yang digunakan ialah emotional helping atau membantu dengan memberikan dukungan emosional atau sosial, yakni pelukan untuk meredakan ketakutan dari sang anak didik. Kalau misalnya kita melihat dari video, dan peran perilaku membantu tersebut timbul karena sosial kultural, yakni kecenderungan untuk membantu karena norma atau tanggung jawab sosial, karena dianggap sebagai tanggung jawab kita. Nah, kita bisa lihat di dalam video bahwa itu kan guru terhadap murid, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang punya pendapat lain, atau kalian punya kesimpulan, atau kalian bisa menemukan karakteristik dari helping relationship maupun helping behavior, silahkan tinggalkan komen di comment section di bawah ini.